Shalom, selamat sore. Saya akan menyampaikan khotbah singkat pada sore hari ini. Saya ambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya mengangkat tema yaitu jadilah teladan dimanapun engkau berada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa garam dan terang dunia adalah kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan di seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya sudah katakan tadi bahwa garam dan terang dunia itu adalah kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah semua orang. Bagaimana kebenaran-kebenaran Tuhan itu dinyatakan? Yang pertama, kita harus bisa memiliki hati yang kudus. Kita lihat dari Matius 5 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Sekali lagi, saya bacakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Hanya dengan menerima Yesus, barulah kita bisa memiliki hati yang kudus. Kalau kita tidak bisa menerima Yesus, maka kita tidak bisa memiliki hati yang kudus itu, atau hati yang suci. Seperti yang dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang artinya, kalau garam itu sudah tidak ada rasanya, maka hanya dibuang dan diinjak orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki hati yang kudus, sehingga kita bisa memiliki hati yang benar-benar tulus untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam di tengah-tengah orang banyak, atau dimanapun kita berada. Seperti tema yang saya angkat tadi mengatakan, jadilah teladan dimanapun engkau berada. Bagaimana kita menjadi teladan kalau hidup kita masih belum bisa menerima Yesus? Bagaimana kita menerapkan kebenaran-kebenaran itu, sedangkan kehidupan kita itu masih belum beres? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara kita untuk menerapkan kebenaran-kebenaran Tuhan dengan cara yang pertama tadi saya katakan, dengan memiliki hati yang kudus. Hanya dengan menerima Yesus, barulah kita bisa memiliki hati yang kudus. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12.
Kata firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, kata firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan." Ketika kita mengikut Tuhan, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan. Bila kita sudah memiliki hati yang kudus, maka dari situ terpancar kebenaran-kebenaran yang akan dinyatakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, bagaimana kebenaran itu dinyatakan? Yang pertama tadi, memiliki hati yang kudus, dan yang kedua, patuhilah firman Tuhan. Kita lihat dari Matius 5 ayatnya yang ke-19. Dikatakan di sini, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Kita diajarkan di ayat ini supaya kita melakukan dan mengajarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan tadi, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah." Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, maka seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah yang disampaikan Tuhan, maka kita akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Kristen, kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan, sehingga orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan diberkati dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang ketiga, bagaimana kebenaran Tuhan bisa dinyatakan? Yang kedua tadi, patuhilah firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, hidup di dalam kasih Kristus. Kita lihat dari Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai ke-42. Firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Di sini kita diajarkan supaya kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan supaya kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan kita berdoa kepada orang yang menganiaya kita, bukan mengutuki.
Karena kenapa? Kasih itu tidak berbuat kejahatan. Kita lihat dalam Roma 13 ayatnya yang ke-10. Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita diajarkan bahwa kasih itu tidak berbuat jahat. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita tetap hidup di dalam kasih dan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.